Nah, itu tapi yang saya beritahukan ke orang tua, jangan meminta hasil yang instan. Maksudnya mengajarkan sekarang, terus, wah kok nggak bisa-bisa ya? Iya, kita harus sabar. Kadang-kadang dia butuh memproses bagaimana apa namanya yang tadi dia dengar, oh Dian ya. Mungkin dia masih mikir-mikir, ya nggak langsung bisa mengerti. Jadilah berilah waktu untuk anak kita mendigest, asal kita melakukan pengulangan, pengulangan yang pelan, berkali-kali, tanpa ada pressure. Kalau anak kita nggak bisa ya kita ulangi lagi. Nah, anak kita pasti mau sama kita terus. Tapi kalau kita memberikan pressure yang berlebihan, akhirnya kalau kita mau memberitahu apapun, anak udah lari dari kita. Nah, itu akhirnya kita sudah gagal di step pertama. Anak sudah menolak kita. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Oke, jadi kalau kita kosakata, Bu, kosakatanya reseptif atau ekspresif? Jadi ekspresif itu dia bisa mengeluarkan kosakata yang dia ketahui dalam bentuk suara yang sesuai dengan benda atau aktivitas yang ditunjukkan. Oke, saya punya 20 slide. Saya harus ngebut ini karena kalau nggak gitu kita akan jadi apa? Lebih dari jam 4. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Oke, berkomunikasi. Nah, kalau berkomunikasi sebenarnya menunjukkan fungsi sebuah bahasa. Bahasa itu fungsinya untuk apa? Untuk berkomunikasi. Dan proses berkomunikasi itu hanya dilihat dari fungsinya adalah makna itu harus bisa sampai ke orang lain. Nah, itu proses proses berkomunikasi itu adalah proses penyampaian makna pada orang lain. Verbal maupun nonverbal, yaitu jadi kalau kita mungkin pakai gerak tubuh, kita ngomong sini sini, atau kita ngomong, nah kita udah tahu nih, tahu, atau kita ngomong, nah itu juga berkomunikasi, tetapi itu berkomunikasi melalui gerak tubuh. Nah kadang-kadang kita melakukan itu sembari kita melakukan mengatakan, maksudnya gitu, tidak. Kenapa? Kita ngomong tidak aja sebenarnya udah cukup tanpa kita harus menggelengkan kepala atau ya, 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 ya. Tetapi kita melakukan itu karena kita menambahkan makna yang lebih dengan gerak tubuh kita. Jadi kalau komunikasi kita menunjukkan mengenai fungsinya aja dari sebuah bahasa. Oke, dan itu tidak harus yang verbal atau keluar suara dengan cara berbicara, tapi kita juga bisa berkomunikasi nonverbal seperti anak-anak yang bisu tuli. Mereka akan memberikan berkomunikasi dengan gerakan tangannya, yang dimana itu sudah kita sepakati gerakan seperti ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah itu semua kita sama-sama belajar dan akhirnya dengan gerakan-gerakan itu mereka bisa memberitahu, menyampaikan makna yang pengen dia share, berbagi dengan orang lain. Nah, akhirnya dia juga nggak frustasi. Nah, untuk anak-anak special need, untuk mempelajari bahasa bahasa anak yang bisu tuli itu semakin sulit karena itu harus ada yang dihafalkan. Kalau ini apa, lah itu banyak sekali. Nah, maka dari itu yang paling gampang menurut saya itu ya gambar itu. Jadi kita jangan lupa membuat foto kapanpun, kapanpun, dimanapun kita pergi. Nah, kita nggak mungkin pergi kemana-mana tanpa handphone.
tapi jangan sampai memorinya kita tuh habis. Nah, kita mau moto nggak bisa moto. Padahal itu jadi mungkin ada satu foto tuh khusus untuk isinya aktivitas anak-anak saya. Oke, jadi itu suatu investasi yang menurut saya itu worth it itu apa? Sangat ya menurut saya tuh perlu dipertimbangkan bahwa kita memang butuh banyak gambar. Semakin visualnya semakin bagus, kita bahkan banyak cerita sama anak-anak kita melalui gambar-gambar itu. Apalagi gambar itu berkaitan dengan anak kita. Lebih enak kamu ngomongnya. Kalau orang tua ngomong, saya nggak tahu mau ngomong apa sama anak saya. Bikin foto sebanyak-banyaknya. Nah, aktivitas anak, kita bisa berbicara dengan anak dengan kata-kata sesuai dengan kemampuan anak. Mau ngomong satu kata, mau ngomong dua kata, atau satu kalimat, ya sesuai dengan kemampuan anak kita. Oke, jadi itu salah satu kegiatan yang menyenangkan. Anak pasti juga suka lihat fotonya dia lagi main, mungkin di mandi bola. Wow, mandi bola. Nah, dia akan banyak hal yang akan bisa kita ngomongkan dari hal foto mandi bola. Nanti kalau kita bicarakan yang lainnya lagi, kalau dalam kesempatan lagi saya akan ngomong foto kita bagaimana membicarakan membuat suatu percakapan dengan foto kegiatan anak. Oke, saya baca, saya tulis untuk supaya saya nggak lupa membuat seminar mengenai ini. Oke, sekarang kita harus tahu gangguan bicara dan gangguan bahasa. Tapi kita sudah tahu bicara dan berbicara dan berbahasa itu apa. Oke, gangguan bicara itu biasanya menunjukkan bahwa seseorang memiliki masalah dalam menghasilkan suara tertentu secara akurat. Jadi kalau gangguan bicara itu anak kita kesulitan untuk mengeluarkan suara yang diharapkan. Maksudnya tadi satu, atu. Nah, kalau dia ngomong atu terus bisa ngomong atu itu bisa ngomong batu, bisa satu. Nah, itu akan memberikan kebingungan terhadap orang yang diajak bicara. Nah, itu namanya gangguan bicara. Biasanya anak kecil yang dalam proses berbicara mungkin tidak bisa mengeluarkan suara yang normal, 3 tahun tidak bisa mengeluarkan suara S dalam ucapan mereka, maka dia akan ngomong, aku suka permen, jadi aku suka permen. Nah, itu ya. Tapi pengucapan seperti ini itu akan dianggap sebagai kesalahan artikulasi pada anak berusia 5 tahun. Nah, kalau 3 tahun aja, ya itu masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, dia masih ngomong S nggak bisa. Nah, itu sesuatu kita kategorikan sebagai gangguan bicara. Kalau gangguan bahasa, umumnya terdiri dari gangguan bahasa reseptif atau gangguan bahasa ekspresif. Seperti yang saya tadi bicarakan tadi, ini bahasa reseptif dan bahasa ekspresif ya. Nah, kalau gangguan bahasa itu bisa dikategorikan reseptif atau ekspresif atau dua-duanya ya. Seseorang dengan gangguan bahasa akan mengalami kesulitan memahami arti dari apa yang dikatakan. Nah, itu masalah bahasa reseptif. Jadi dia tuh nggak ngerti ngomong apa tuh ya. Yang orang lain bicarakan ke dia, dia tidak mengerti. Itu masalah reseptif. Kalau dia mengalami kesulitan mengkomunikasikan pikirannya, nah dia tidak bisa berbicara atau menulis apa yang ingin diberitahukan ke orang yang diajak bicara ini, maka itu adalah masalah bahasa ekspresif. Bayangkan seorang anak yang memiliki pengucapan kata-kata baik,
dan dapat mengucapkan kata-kata dengan benar. Namun dia bisa juga memiliki bahasa yang buruk, mungkin dia kalau ngomong itu kebalik-balik. Nah, jadi akhirnya anak-anak ini akan mengalami gangguan berbahasa walaupun dia tidak punya gangguan bicara. Oke. Tapi juga bisa mereka itu mempunyai kedua-duanya. Oke. Sebelum itu ya, saya mau ngomong gini, ATEK. ATEK 1 itu berkaitan langsung dengan kemampuan bicara atau berbahasa. Nah, Anda kan sudah melakukan ini di sebulan sekali untuk mengetahui apakah anak saya ada perkembangan di sisi kemampuan bicara atau berbahasanya. Nah, kalau di sini itu kita lebih ke arah kemampuan, kita ulas satu-satu aja ya. Kalau ATEK ini kan ada skornya. Kalau ini tidak benar itu 3, 2 agak benar, 1 sangat benar. Kita tahu bahwa semakin rendah skor ATEK, semakin anak kita tidak mempunyai masalah. Nah, seperti anak ini ngerti nggak namanya sendiri? Loh, kalau ngerti berarti kita jawab sangat benar. Kalau nggak ngerti sama sekali, dipanggil juga nggak pernah noleh, berarti tidak benar. Nah, ini jadi mengetahui namanya sendiri adalah salah satu yang dia harus tahu. Kalau dia jadi skor, bisa kita tahu bahwa dia ini bisa ada kemampuan bicara dan berbahasanya seperti apa. Oke. Kalau kita urut skala 1 itu 14 pertanyaannya. Nah, 14 kalau dia mencapai skor 14 berarti anak ini bisa semuanya sangat benar, karena berarti anak kita bisa tidak mempunyai problem gangguan bicara dan gangguan berbahasa. Nah, tapi kalau anak kita 14, 12, 1, 2, 42 skornya, itu anak kita parah karena dia tidak dari 14 pertanyaan ini semua jawabannya tidak benar. Jadi dia berespon pada tidak atau stop, dia tidak benar. Berarti dia tidak mengerti bagaimana tidak. Kalau kita ada orang ngomong tidak atau stop, dia tidak bisa berhenti. Dapat mengikuti perintah juga tidak bisa. Nah, apapun perintah yang kita berikan, dia tidak kayaknya benar-benar nggak melihat, nggak mendengarkan, nggak melakukan apa yang kita perintahkan. Saya tidak akan ngomong panjang lebar mengenai ini, tapi dari sini Ibu kan tahu, semuanya ini kalau umpamanya anak kita tidak mempunyai masalah gangguan berbicara dan gangguan berbahasa, maka semua ini harus bisa anak kita. Nah, dia tahu namanya sendiri, dia merespon terhadap kata tidak atau stop, dia dapat mengikuti perintah, dia dapat menggunakan satu kata, mungkin dia bisa menggunakan di sini itu bisa secara verbal, tidak, atau dia mungkin pakai gambar, atau mungkin pakai satu alat lah, yang biasanya ada alat, mungkin ada yang warnanya merah atau hijau. Kalau dia merah, berarti tidak. Kalau anak ini mungkin gangguan oral motor planningnya sangat berat, jadi yang keluar dari mulutnya benar-benar tidak mempunyai kesamaan dengan apa yang kita mau dengar. Jadi dia pakai alat, gitu ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jangan berhenti kalau anak kita nggak bisa ngomong secara verbal, ya udah kita katakan anak kita nggak bisa bicara. Enggak, kita masih ada cara yang lain gitu loh untuk berkomunikasi dengan dia. Terus
yang dapat menggunakan satu kata, dapat menggunakan dua kata, bisa juga dengan gambar dua kata, tiga kata. Nah, kalau anaknya bisa ngomong verbal, ya bagus. Kalau nggak bisa, dia bisa melakukan itu dengan pakai alat bantu yang seperti saya ngomong gambar itu. Oke. Dia mengetahui 10 kata atau lebih. Mengetahui itu secara reseptif pasti harus bisa ya mengetahui, memahami ya 10 kata. Jadi dia ngerti 10 kata itu kalau mengerti bagaimana cara ngetesnya? Ya kita lakukan dengan pertanyaan atau apa ini? Oh, dia ngomong oh ini gajah. Bukan cuma Anda ngomong ga, dia anaknya ngomong ja, itu bukan loh ya. Itu prompt-nya terlalu prompt dependent itu, udah terlalu berlebihan. Terus ini selanjutnya, anak kita dapat membuat kalimat 4 kata atau lebih. Wah, itu sudah luar biasa. Anak kita mampu menjelaskan apa yang diinginkannya. Menjelaskan itu pastinya itu lebih dari satu kata. Lah kalau anak kita sudah seperti itu lah udah bagus lah. Nggak punya problem bicara, nggak punya problem berbahasa. Mampu menanyakan pertanyaan yang bermakna. Ini bukan menjawab pertanyaan. Anak kita mampu menanyakan pertanyaan yang sesuai konteks gitu ya. Mungkin saat ini kita lagi makan atau lagi kita ngomong sedang belajar, mungkin belajarnya topiknya mengenai cuaca. Dia bisa menanyakan, hujan itu dari mana? Air hujan dari mana? Nah, itu bermakna. Ya. Isi pembicaraan cenderung relevan dan bermakna. Nah, ini kalau kita mungkin membicarakan satu topik yang suatu topik dia bisa memberikan komentar atau menanyakan kembali sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Sering menggunakan kalimat-kalimat yang berurutan. Jadi maksudnya ini kalimat-kalimat yang berurutan itu gini. Kalau menceritakan sesuatu itu kan harus berurutan. Bukan kalimat-kalimat yang berurutan. Artinya setelah pertama yang mana yang lebih dulu, yang mana kemudian, itu kan nggak mungkin kita cerita yang terjadi kemudian, terus habis itu cerita yang lebih dulu. Nah, itu membuat orang yang diceritain akan jadi bingung. Gitu ya. Jadi di sini akan ada logika. Logika di mana time framing-nya ya, kapan itu terjadinya. Oh, jadi saya harus menceritakan lebih ini lebih dulu karena setelah ini terjadi kemudian. Nah, mungkin kalau kita cerita anak ini mestinya ke mall, setelah itu ke supermarket. Dia ngomongnya supermarket dulu baru ke mall. Nah, orang yang diceritain kan bingung. Nah, oke. Terus bisa mengikuti pembicaraan dengan cukup baik. Nah, itu bisa kita ketahui kalau anak ini nanti ditanya, anak ini akan bisa merespon apa yang kita tanyakan karena dia mengerti alur ceritanya gitu ya.